Pemberdayaan masyarakat. Masyarakat merupakan gabungan antara intervening dalam proses pemberdayaan atau process of improvement. Nah, ada beberapa penjelasan pemberdayaan masyarakat menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Rappaport. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat adalah sekumpulan praktek dan kegiatan yang diungkapkan dalam bentuk simbol-simbol. Yang kedua, menurut Russell, Ehrlich, dan Rivera. Menurutnya, definisi pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam komunitas yang ofensif, merupakan respon yang esensial untuk dapat mengikuti perubahan kehidupan ekonomi dan politik bagi masyarakat yang di dalam kehidupannya. Yang ketiga, menurut Paine. Menurutnya, definisi pemberdayaan masyarakat adalah upaya sekumpulan orang yang memilih untuk mengadilkan dirinya dalam menempuh keadilan dan bertahap menjadi secara efektif, esensial, dan struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, maupun internasional, yang di dalamnya termasuk bidang politik, ekonomi, dan lain-lainnya. Konsep pemberdayaan masyarakat dibagi menjadi 3, yaitu proses, sekunder, dan keberdayaan masyarakat. Proses sendiri adalah pemberdayaan yang menekankan pada proses struktural, kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan kepada masyarakat, agar individu yang bersangkutan dapat menjadi berdaya guna satu sama lainnya. Nah, proses sendiri ini terjadi karena adanya kerjasama agar menjadi berdaya guna satu sama lain bagi kehidupan. Sedangkan sekunder, yaitu proses pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada proses menstimulasi dalam masyarakat untuk mendorong kemampuan keberdayaan melalui dialog interaktif antara satu sama lainnya yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Yang terakhir ada keberdayaan masyarakat. Keberdayaan masyarakat adalah konsep pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan menggali potensi kreativitas masyarakat untuk kemandiriannya sendiri. Biasanya langkah ini dilakukan setelah adanya dialog dan proses sosialisasi yang dilakukan. Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa jenis sebagaimana yang diungkapkan oleh Pranaka dan Widyandika pada tahun 1886 dalam teorinya. Dalam teorinya ini menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki 3 karakteristik, antara lain adalah sikap radikal, sikap kebersamaan, dan juga sistem pemberdayaan yang mengedepankan gagasan. Nah, penjelasan yang pertama adalah sikap radikal. Sikap radikal ini adalah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam upaya membentuk segala pembangunan masyarakat melalui sistem kekuatan. Sistem ini bisa dipaksakan sebagai sistem paksaan yang bersifat mengikat dalam seluruh masyarakat. Lalu yang kedua adalah sikap kebersamaan. Ini merupakan jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk sebagai mengedepankan kebersamaan dalam masyarakat. Kebersamaan ini dilakukan dengan langkah akomodasi dari setiap kepentingan serta golongan dalam masyarakat. Lalu jenis pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya adalah sistem pemberdayaan yang mengedepankan pada gagasan. Sistem ini secara tidak langsung memberikan stimulasi daripada power kepada powerless. Keadaan ini bisa dikoordinir masyarakat melalui syarat interaksi sosial dalam masyarakat yang baik dan akhirnya menimbulkan integrasi kepentingan bersama. Tujuan pemberdayaan dalam masyarakat. Tujuan pemberdayaan dalam masyarakat antara lain adalah sebagai berikut. 1. Pemberdayaan dalam masyarakat yang dibentuk dalam potensi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Kedua, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan tujuan memperkuat potensi masyarakat. 3. Pemberdayaan yang dilakukan sebagai langkah meningkatkan modal sosial. Keempat, tujuan pemberdayaan dalam masyarakat yang dilakukan dalam upaya membentengi masyarakat dari berbagai ketertindasan dalam aspek-aspek ekonomi. Contoh pemberdayaan masyarakat. Serangkaian contoh yang dapat dikemukakan dalam pemberdayaan masyarakat ini antara lain adalah sebagai berikut.
Satu, contoh pemberdayaan masyarakat dalam komunitas. Memberikan keterampilan dalam membuat kasur lantai pada para ibu-ibu pengajian. Nah, langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi ibu-ibu serta mendorongnya agar lebih kreatif dalam melihat peluang kerja yang akan dihasilkan. Apalagi, kebutuhan akan kasur lantai menjadi salah satu kebutuhan sekunder dalam kehidupan setiap keluarga. Lalu, contoh pemberdayaan masyarakat desa. Contoh lainnya, mengenai kasus atas ide pemberdayaan masyarakat desa, bisa dilakukan dengan memberikan wawasan mengenai internet marketer. Tujuan pemberdayaan ini dilakukan dalam upaya mendistribusikan hasil pertanian masyarakat kepada khalayak umum. Hal ini cenderung penting mengingat pada saat ini globalisasi dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kemasyarakatan.